warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Nama saya Stefani Putri Mariska. Nama saya Nur Aulia Jayanti Nadasari. Nama saya Ramdan Rizky Fatiansyah. Dan Maya Irman Namira akan membahas tentang Operasi Lintas Laut Banyuwangi, Bali. Operasi Lintas Laut Banyuwangi, Bali. Operasi Lintas Laut Banyuwangi, Bali merupakan operasi gabungan dan pertempuran laut pertama semenjak negara Indonesia didirikan. Pertempuran ini terjadi karena Belanda datang dengan membonceng sekutu dan membawa jumlah pasukan yang cukup besar. Mereka mendarat di Bali pada tanggal 3 Maret 1946. Hal ini dimaksudkan di Bali karena Bali sebagai batu loncatan untuk menyerbu Jawa Timur yang dinilai mempunyai lumbung pangan, dan mereka akan menyerbu pusat kukatan RI. Bali juga dapat menjadi penghubung untuk ke Australia. Dari perkembangan tersebut, maka beralih dari konfrontasi Indonesia melawan Jepang menjadi Indonesia melawan Belanda. Maka dari itu, para pejuang yang telah sampai di Jawa akhirnya mencari bantuan dan membentuk kesatuan-kesatuan tempur. Mereka berhasil membentuk pasukan Makardi atau pasukan Merdeka sebagai pasukan induk, yang pada akhirnya mereka lebih dikenal dengan pasukan M. Pada awalnya, Kapten Makardi mempunyai tugas yaitu menemani Kolonel Prabowo, Kolonel Munadi, dan Letkol I Gusti Ngurah Rai untuk pergi ke markas TNI di Yogyakarta untuk meminta bantuan karena melemahnya kekuatan TNI Sunda Kecil yang ada di Bali. Kondisi itu mendorong Legend Urip Sumaharjo, markas besar TNI Yogyakarta, untuk memutuskan memperkuat TNI Sunda Kecil dengan bantuan senjata dan amunisi kepada I Gusti Ngurah Rai. Untuk itulah pasukan M berperan penopang pasukan Sunda Kecil di bawah pemimpin Ngurah Rai. Pasukan ini juga dilengkapi pasukan sandi yang disebut CIS atau disebut juga Combat Intelligence Section yang terdiri dari para pelajar. Disiapkanlah 3 pasukan untuk memblokade pasukan Belanda. Pasukan Angkatan Laut dipimpin oleh Kapten Merkati dan Waroka. Angkatan Darat di bawah pimpinan Letkol I Gusti Ngurah Rai. Operasi itu direncanakan melalui 3 titik pendaratan. Pasukan Makardi mendarat di Cupel dan Candi Kusuma. Makardi mendarat di antara Cupel dan Candi Kusuma. Jembrana dan pasukan I Gusti Ngurah Rai mendarat di pantai Yeh Kuning. Operasi rahasia itu ditujukan untuk mendapatkan informasi intelijen yang akurat. Diberangkatkan dari Muncar Banyuwangi dengan sasaran daerah Kuning dan terus ke Munduk Malang. Penyeberangan dilaksanakan malam hari. Rombongan ini dalam penyeberangannya di tengah laut dipergoki oleh patroli Belanda dan langsung menembaki ke arah rombongan pasukan Ngurah Rai. Akibatnya, Cokorde Rai Gambir dan Cokorde Dharma Putra gugur dalam perjalanan. Sebagian berhasil mendarat di Yeh Kuning dan sebagian lagi di bawah Ngurah Rai kembali ke Muncar. Keesokan harinya, tanggal 4 April 1946, rombongan Ngurah Rai berhasil mendarat di Bulukan untuk terus menuju ke Munduk Malang. Gelombang ketiga, pasukan M sebagai induk pasukan keberangkatan pada tanggal 4 April 1946, malam hari. Mereka berangkat dari Pelabuhan Banyuwangi dengan berkekuatan 4 peleton. Sasarannya akan mendarat di daerah Candi Kusuma. Saat fajar menyingsing, rombongan pasukan M melawan patroli Belanda dengan taktik menempel pada motoboot Belanda, dan pasukan M sulit untuk ditembaki Belanda. Sebaliknya, pasukan M dapat melemparkan granat-granat dengan tangan ke dek motoboot. Akhirnya satu motorboot Belanda terbakar dan tenggelam, serta yang satunya melarikan diri. Setelah berhasil menghancurkan patroli Belanda, pasukan
M memerintahkan untuk putar balik ke Banyuwangi sebab arus laut yang kuat dan kapal Markadi sendiri berlubang-lubang. Dalam perang ini, pasukan M gugur 2 orang, yakni Sumeh Darsono dan Sidik. Keesokan harinya, pasukan M kembali berlayar menuju Bali dan mereka berhasil melakukan pendaratan di Klatakan, Melaya, dan Candi Kusuma. Sesampainya di Bali, dilakukan koordinasi dan dibentuk MGKSK atau disebut dengan Markas Gabungan Gerakan Sunda Kecil. Kemudian, pada bulan Juli 1946 juga terjadi pendaratan pasukan tempur yang dipimpin oleh Kapten Saistu Hadi. Setelah itu, terjadilah pertempuran di berbagai daerah. Mula pertama, pasukan MGKSK dihadang oleh pasukan Belanda di Klatakan. Kemudian terjadilah pertempuran yang sengit. Pasukan MGKSK terdesak dan banyak pemimpin yang gugur, antara lain Kapten Saistu Hadi, Kapten Suryadi, dan Letnan Nur Hadi. Pasukan M melakukan penyerangan ke berbagai daerah, antara lain di Gilimanuk Cekik, Penginuman, Candi Kusuma, Cupek, Negara, Sari Kuning, Pulukan, Gunung Sari, Klatakan, Munduk Malang, Tabanan, dan Celukan Bawang. Untuk mengenang perjuangan pasukan kita yang gugur dalam operasi lintas laut, maka di daerah Cekik Gilimanuk didirikan monumen yang dinamakan dengan Monumen Operasi Lintas Laut Banyuwangi, Bali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.